Spesifikasi teknis untuk keperluan e-purchasing yang digunakan untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya. Seperti bagaimana spesifikasi teknis e-purchasing? Banyak saya temui spesifikasi teknis purchasing yang diupload pada dokumen persiapan e-purchasing itu hanya link katalog ya, kemudian dipindahkan ke file Word, diupload. Bukan seperti itu ya. Yang diajarkan dalam buku kerja e-purchasing, spesifikasi teknis e-purchasing itu tidak hanya mengikat spesifikasi teknis. Kalau e-purchasing itu cuma mengikat spesifikasi teknis, maka kita nggak value for money sama sekali. Yang namanya komponen spesifikasi teknis itu selain yang melekat dengan spesifikasi teknis yang terdapat di dalam deskripsi produk barang jasa di katalog, juga ada spesifikasi kinerja yang mesti dituangkan terhadap deskripsi yang ditawarkan tersebut. Ada kemudian spesifikasi waktu yang menyajikan berapa lama waktu berkontraknya itu, kemana tujuannya. Ya, kemudian ada tentunya sudah spesifikasi jumlah yang merupakan BOQ ya, daftar kuantitas atau daftar keluaran. Ini pasti ada spesifikasi pelayanan yang menyajikan berbagai macam ya keperluan-keperluan terkait dengan spesifikasi pelayanan ya, termasuk di dalamnya bagaimana metode commissioning testnya nanti bagaimana. Itu hal-hal yang tidak mungkin ada di deskripsi produk, sehingga dalam kita merencanakan dan mempersiapkan e-purchasing itu semua dituangkan dalam dokumen spesifikasi teknis e-purchasing ya. Seperti bagaimana teman-teman, mari kita lihat ya. Nah ini ya, ada di halaman 93 pada buku kerja e-purchasing. Ini spesifikasi teknis untuk jenis barang dan jasa lainnya, dan Anda bisa scan di QR code. Inilah gambaran besar spesifikasi teknis e-purchasing. Pertama pastinya ada link katalognya, mana yang diklik. Nah di situ kemudian berdasarkan link katalog yang deskripsi produk tersebut ya, kita uraikan ya spesifikasi kinerjanya yang nanti jadi bahan negosiasi atau bahkan bahan untuk kita melakukan evaluasi pada saat setelah penonton papan tingkat mini kompetisi ya. Di dalamnya itu apa? Ada metode commissioning test yang di dalam situ ya, metode commissioning test. Ini value for money dituangkan di situ ya. Kalau pelaku usaha, apakah ada metode commissioning test di dalam deskripsi? Belum tentu ada dan jarang ada ya. Itulah kita yang menentukan bagaimana metode commissioning test ini nanti. Itu namanya value for money. Kemudian bagian spesifikasi jumlah. Nah, spesifikasi jumlah di sini apa yang kita tuangkan? Waktu pelaksananya, berapa lama waktunya? Ya, 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 30 hari, 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, ya sampai berapa lama? Nah itu ya, karena di dalam aplikasi katalog itu tidak tertuang jelas ya bagaimana waktu, karena yang di situ itu adalah tanggal awal pengiriman, tanggal mulai pengiriman, itu bukan tanggal BAST. Yang di situ adalah tanggal mulai produk barang jasa itu mulai dikerjakan gitu ya, mulai dikirim atau mulai dikerjakan seperti itu. Sementara waktu ya kita tuangkan di sini untuk kita kemudian kita negosiasikan ya. Nah, kalau misalkan dia mampunya 60 hari, kita tulis isi 30 hari, kan nggak deal berarti ya gitu. Kemudian kebutuhan waktu pelayanan dituangkan, contohnya ada di dalam buku kerja e-purchasing. Lokasinya, apalagi kalau beli barang lokasinya banyak, wah itu sangat penting ya dituangkan dalam di dalam spesifikasi teknis. Metode transformasi dan pengepakan tuh, ini sangat penting ya dituangkan. Apa yang dijelaskan di situ di dalam deskripsi itu kan enggak ya. Kemudian apalagi spesifikasi waktu itu apa? Tingkat pelayanan barang jasa, pelatihan jika memang dibutuhkan pelatihan ya, spesifikasi pelayanan pemeliharaan seperti itu. Nah contohnya seperti ini, ada di halaman 94 ini ya. Di dalam contoh sederhananya seperti ini ya, template-nya ya, contohnya itu penyajian di awalnya barang, misalkan ini dicontohkan sarung yang contohnya gitu ya, dengan garansi bagian awalnya nih spesifikasi mutu. Nah di sini KPI-nya diterangkan di sini, di bawahnya link katalog. Nah kemudian di bawahnya apalagi apa nih ya, yang di copy paste ya, di copy paste semua informasi yang ada di katalog dipindahkan ke sini. Nah, semua informasi katalog pindahkan aja ke situ, dituangkan. Jadi itu mengikat nantinya ya, karena sekali lagi harga dan layanan deskripsi itu bisa dirubah oleh pelaku usaha setiap waktu ya. Sama katalog versi 6 pun saya yakin pun juga begitu. Itu sudah menjadi
hukum ekonomi ya, namanya pelaku usaha itu berhak merubah deskripsi produknya, sehingga kita mengikatnya di dalam spesifikasi teknis ini ditambah dengan hal yang lain ya. Kemudian ada parameter inspekteknya ya, kemudian titelnya diambil tanggal berapa, contohnya itu 31 Desember ya, tahun ya. Seluruh lampiran produk telah di-download dan dijadikan satu folder Google Drive bersama dengan spesifikasi teknis ini untuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen spesifikasi teknis dan kontrak surat pesanan, contohnya itu. Di bawahnya lagi apa nih? Ketentuan identifikasi produk identik KDN ya, apakah TKDN di atas 20% sampai dengan 20% atau PDN, jadi tidak ber-TKDN atau impor, dituangkan di situ ya. Sertifikasinya ada di dokumen sebelumnya, nggak di sini ya, gitu. Kemudian apa nih? Dilanjutnya tentunya daftar kuantitas. Daftar kuantitas ini ya spesifikasi jumlah ya biasanya ya, atau daftar keluaran ini bisa dituangkan di bagian paling atas, bisa ya, bisa di bagian sini juga bisa ya. Di bawahnya dituangkan item ya, item komponen pendukungnya. Nah, itu. Kemudian nama spesifikasi waktu, contohnya seperti ini, menyajikannya waktu. Nah ini spesifikasi waktu, semua hasil negosiasi paling lambat misalkan ya. Kebutuhan waktu pelayanan, contohnya menyajikan seperti itu tuh. Itu contoh kalimat kebutuhan waktu pelayanan tuh ya, waktu respon dukungan, respon time, fix time ya, jadwal pemulihan rutin misalnya dibutuhkan gitu ya, waktu pelatihan gitu ya. Kemudian lokasinya, kalau lokasinya banyak disebutkan di situ. Apalagi ini dia metode transportasi dan pengepakan bagaimana, pengiriman bagaimana ya. Kemudian terkait dengan selanjutnya di bawahnya spesifikasi pelayanan ya. Ya, spesifikasi pelayanan itu contohnya seperti ini, contohnya ya, tingkat pelayanan, ruang lingkup pengadaannya, dijelaskan singkat, kemudian ada klausul pemeliharaan dan dukungan, pengiriman dan logistik, instalasi dan kalibrasi, jadwal. Nah, itu contoh-contoh penyajian yang klausul-klausul bisa dicontoh. Nah ini contoh penyajian metode commissioning test. Ini contohnya seperti ini, metode commissioning test. Ya ini memang diberikan berbagai macam alternatif klausul yang semoga bisa menjadi suatu gagasan ya ketika menuangkan metode commissioning test. Ada pemeriksaan fisik, uji fungsi, kalibrasi, pengujian operasional, pengujian keandalan, pengujian keselamatan, ini baru ya. Ada kemudian pelatihan kalau diperlukan ya, jangan abaikan pelatihan untuk barang-barang tertentu ya. Kalau itu nggak masuk bagian dari deskripsi produk, maka perlu negosiasikan atau menjadi bagian dari evaluasi ketika setelah papan peringkat mini kompetisi ya. Kemudian pemeliharaan ini contohnya seperti itu, contoh ya, dukungan teknis, suku cadangnya bagaimana dan seterusnya ya. Inilah contoh menyusun spesifikasi teknis untuk barang dan jasa lainnya ya. Dan pastikan paket-paket Anda di purchasing ini ya itu dilengkapi dengan spesifikasi teknis yang memang sesuai dengan ketentuannya. Bahwa spesifikasi teknis itu komponennya seperti ini ya. Kalau urut-urutannya bebas, terserah Anda urut-urutannya. Yang penting adalah ini adalah bagian dari klausul berkontrak. Nah itu tadi ya, itulah spesifikasi teknis yang seharusnya ada di semua kontrak surat pesanan e-purchasing ya. Pastikan semua kontrak itu dilengkapi dengan spesifikasi teknis yang seperti itu tadi. Jadi tidak hanya link katalog saja atau link di toko daring yang ini, bukan, tapi benar-benar ditambahkan dengan komponen-komponen lainnya yang diberi ikatan berkontrak sehingga itu sangat akuntabel ya. Dan itu tidak sulit sama sekali, susahnya di depan ya, susahnya di depan spesifikasi teknis purchasing. Ketika kita sudah mengulangi transaksi yang mirip-mirip, maka klausul-klausul tadi kan tidak perlu kita berpikir panjang lebar lagi, ya mengubah sedikit-dikit aja. Tinggal nanti kita kuat-kuatan negosiasi atau kita kejelian kita melakukan evaluasi pada saat setelah penentuan papan peringkat mini kompetisi. Oke, sukses, jaga integritas.